Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah diberkahi oleh Allah, semua guru-guru yang insya Allah dalam berkah Allah semuanya. Kali ini kita akan mendengar tausiah dari akhi fillah Ustadz Muslih. Beliau adalah bapaknya anak-anak yatim. Allahu Akbar. Bahkan beliau menulis buku, judulnya apa? 1001 Berkah Anak Yatim. 1001 Berkah Hidup Bersama Anak Yatim. Karena memang tempat tinggal beliau bersama anak yatim. Subhanallah. Satu rumah. Beliaulah bapaknya anak-anak yatim Majelis Adzikra. Alhamdulillah, dan kali ini kita akan mendengar tausiah beliau. Silakan Ustaz tercinta, Ustaz Muslih. Terima kasih guru fillah, abang fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd wa ba'da tahiyya. Asatidatul kiram yang mulia, semua guru-guru insyaallah dalam keberkahan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pemirsa Cahaya yang dirahmati Allah, saya ingin coba mengangkat sebuah cerita yang ini pernah terjadi pada masa salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud. Wa min ashabi Rasulullah, dia adalah di antara sahabat Rasulullah yang sudah pasti mendapatkan garansi surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Suatu waktu beliau dalam keadaan taklim didatangi oleh sekelompok orang. Sekelompok orang ini mengadukan persoalannya. Ya Ibnu Mas'ud, engkau sangat dekat dengan Rasulullah. Pernahkah beliau menyampaikan sebuah sebuah cara, sebuah trik yang kalau kondisinya seperti aku? Kenapa wahai saudaraku? Aku akhir-akhir ini mendapati hidup seperti hampa. Gak tenang Ustaz, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Ada gak yang pernah Rasulullah sampaikan kepadamu sebuah kiat? Tersenyum gitu Mas'ud mendengarkan curhatan dari sahabatnya ini. Jadi beliau ini yang menyampaikan minat tabi'in, dari golongan tabi'in. Benar wahai sahabat, Rasulullah pernah menyampaikan 3 kiat, 3 cara, 3 tempat yang harus antum datangi, yang harus anda datangi. Dan 3 tempat ini seandainya kamu istiqamah mengerjakannya, tidak ada muskilah, tidak ada kesulitan, kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah. Yang pertama, datangi satu tempat di mana Al-Quran dibaca. Kamu dengar, kamu duduk, kamu dengar, kamu simak, dan kamu hayati maknanya, lalu kamu amalkan kalimatnya. Yang kedua, datangi satu tempat di mana ada taklim, kamu dengarkan guru-gurumu menyampaikan ilmu-ilmu Allah, firman-firman Allah, nasihat-nasihat beliau. Dan yang ketiga, datangilah satu tempat di mana hanya menyisakan antara kamu dengan Allah, Zat yang menciptakan, yang tahu segala-galanya tentang kamu. Niscaya semua ini yang kau lakukan, Allah akan beri segera kemudahan untuk kamu. Jadi ternyata curhatan-curhatan yang sering kali kita dengar dari bahasa anak-anak modern seperti sekarang ini, Rasulullah SAW sudah ya menyampaikan kiat-kiat itu kepada kita, kepada Ibnu Mas'ud. Dan nasihat Rasulullah itu ternyata bukan hanya Ibnu Mas'ud, juga sebenarnya adalah untuk kita semua. Siapa sih di antara yang tidak punya masalah? Pasti kita punya masalah dengan keluarga yang kita cintai, dengan istri, dengan anak, belum dengan tetangga-tetangga kita, belum dengan mereka yang ada di sekitar tempat kerja kita. Alhasil semua kita punya masalah. Masalah sepelit apapun, ternyata Rasulullah menggaransikan 3 cara dan 3 tempat ini yang sebenarnya sangat mudah kalau ada kemauan dari kita. Yang pertama, datangi satu tempat di mana kita diminta oleh Allah untuk berarti boleh jadi ini karena keindahan ayat Quran itu dibaca membuat menjadi terenyuh.
hampir ayat Al-Quran yang meminta di situ redaksinya untuk membaca Al-Quran. Ujung-ujungnya adalah rahmat. Wa idza qul Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran lalu dia mendengar, menyimak, yang akan didapat olehnya rahmat. Satu waktu pernah ditanya kalangan sahabat ini, "Ma hiya rahmah?" Ar-rahmah hiya ziyadatul barakah. Wa ma hiya barakah? Al-barakah al-ziyadatul khair, ya khair. Artinya kita baca Al-Quran akan bertambah kepada kita keberkahan. Bertambahnya keberkahan, insya Allah bertambahnya kebaikan. Jadi subhanallah, menarik sekali itu. Apa itu rahmat? Rahmat itu bertambahnya barokah. Apa itu barokah? Bertambahnya kebaikan. Subhanallah. Itu mendengar saja lah. Ini bedanya mendengar bacaan Quran dengan bacaan yang lain. Kalau bacaan puisi tidak ada rahmat. Tapi kalau mendengar bacaan, mendengar saja, tapi dapat rahmat. Beda ya. Tapi itu wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu, menyimakkan. Bukan sekedar kalau dia duduk dia menyimak, nah masuklah rahmat Allah pada diri. Sehingga terjadi perubahan dalam hidup. Iya Ustaz. Yang kedua Ustaz, kita diminta kenapa harus datang ke majelis ini, majelis taklim. Hakul yakin sebenarnya kita harus yakin. Ya. Sadarlah bahwa kita tidak punya pertahanan yang kuat 100%. Nah, ya, kuat kita menghadapi setiap persoalan, kecuali itulah kita membutuhkan sebuah sarana lain. Dalam taklim itu kan ada majlis silaturahim, dalam taklim itu ada majlis doa, dalam taklim itu kan akhirnya kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Majlis ukhuwah. Majlis ukhuwah. Nih kayak sekarang persaudaraan kita dari berbagai suku, bangsa, pakai bangsa lagi. Ya, Ustaz saya pula bangsa mana? Bahasa Warang, Ustaz Iwan, Ustaz Lukman, Ustaz Rosa, Ustaz Rifat, Ustaz Jaki dari mana? Arab-Arabnya. Arab mana? Ustaz Fosili sendiri. Saya pindah Ustaz dari Banda ya. Ustaz Adi di Medan aslinya. Oh, Medan ya? Lain negara lain. Dari Depok terjadi. Soal Arifin sendiri dari Kalimantan. Nah ini di sini kita membawa kesejukan. Jadi tidak secara langsung masalah itu terjawab, tetapi dari hati yang tenang, hati yang senang, akhirnya ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Selama matahari tetap terbit, selama bumi ini berputar, sebenarnya masih punya banyak kesempatan bagi kita untuk menemukan setiap masalah. Dan itulah di taklim itu kan sudah digaransikan oleh Rasulullah SAW bahwa tatapanmu kepada guru saja sudah memberikan solusi buat kita. Ya. Benar. Ini. Jadi orang datang kepada Rasulullah punya masalah nih. Begitu melihat wajah Nabi, bengong dia, ditanya, "Masuk lu, apa persoalannya?" Ya dari Rasulullah. Betapa indahnya wajahmu ya Rasulullah. Baru lihat wajah Nabi, hilang masalah. Melihat wajah orang punya masalah ini beda. Nah ini yang minat ibadah itu yang lima termasuk memandang kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat. Itu termasuk Nazrul Ka'bah. Ini memandang yang membuat bernilai ibadah, mengundang rahmat Allah. Apa tadi? Mandang apa nih? Nazrul Ka'bah. Melihat Ka'bah. Makanya banyak nangis tuh. Iya, banyak orang bengong lagi Ka'bah. Lumayan dapat 20 kebaikan. Iya. Kemudian yang kedua Nazrul Mushaf, melihat dan menatap Al-Quran. Pagi itu sudah mendapatkan pahala dari Allah. Apa saja kalau kita baca. Kemudian Nazrul Walidain, melihat orang tua. melihat dan menatap orang tua. Itu ibadah. Bukan nggak sopan ini Ngapain lu ngeliat gue deh? Ya tentu melihat dengan rahmat. Ada yang jadi ingat ini Iwan ya, jadi sering-sering mencuri pandang pada orang tua atau orang yang kita cintai. Melihat suami, melihat istri, itu timur rahmat tuh. Suami waktu tidur, ya Allah, dengan irama yang indah, itu timur rahmat tuh. Dia cari nafkah, dia kelelahan, melihat istri kan, apalagi istri lagi hamil, atau istri waktu di dapur, klotek, itu melihat, ya Allah, tumbuh sayang kita, benar itu.
Kecuali memang kebanyakan tidur Ustaz. Hah? Jadi kebalik nanti. Ya kenapa? Dia kebanyakan tidur, yang liatin jadi rahmatnya udah kagak nggak ada lagi. Walaupun yang itu namanya Pak Rahmat ya. Terus Ustaz Iwan, Nazrul Alim, melihat dan menatap orang alim. menatap orang alim. Iya, itu ibarat. Kemudian yang terakhir adalah Nazrul Jauh. Hei. Suami lihat itu lihat suami. Oh. Itu ada 5. Subhanallah. Pas tadi. Istri orang. Iya, kan istri sendiri. Kalau istri rahmat bukan rahmat, fitnah namanya. Kiamat. Allahu Akbar. Baik, Ustaz, yang ketiganya itu adalah kita diminta oleh Rasulullah dan Ibnu Mas'ud untuk mendatangi satu tempat yang tinggal menyisakan antara kita dengan Allah di malam-malam hari kita. Berkhalwat ya. Berkhalwat dengan Allah. Kalau kan tajam ketika malam hari, kan tidak ada apa-apa di malam hari. Kalau dilihat dari sisi polusi juga nggak ada kan, cuma akses langsung. Kan jelas tiga redaksinya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayyib asaka rabbaka maqama mahmud. Allah yang tahu lahir batin kita, Allah yang tahu keadaan kita, Allah yang tahu apa masalahnya kita. Allah nasab, lalu kita minta di situ. Nah, kata Rasulullah, mintalah pada malam itu, Allah pasti akan menjawab permintaan kita. Dan akhirnya cerita itu, sahabatnya Ibnu Mas'ud ini pulang ke rumah, baru saja niat, ya Allah, saya ingin melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Ibnu Mas'ud melalui Rasulullah SAW. Baru mengambil air wudhu. Kok benar Ustaz yang tadi sampaikan? Lenyap, sepertinya masalah itu hilang. Wudhu pun luar biasa, cerah mukanya lagi. Pada waktu datang mukanya betul benar Ustaz. Pas akhirnya setelah berwudhu, dia ambil Al-Quran, dia mushaf itu baca, subhanallah, tenanglah dia. Ini akhirnya mengiktibarkan untuk kita semua. Saat kita punya masalah, saat kita didatangkan dengan sekian banyak himpitan persoalan, baik itu ekonomi dan segala halnya, ternyata tidak usah susah-susah kita pakai apalagi ramalan sekarang korek apa tuh. Ada obatnya ternyata. Ternyata ada obatnya. Rasulullah sudah menyediakan obat itu kepada kita. Nggak gampang, nggak sulit gitu. Datang ke satu tempat di mana Al-Quran dibaca. Kita kan pasti lagi di perjalanan. Dengarkan, simak bacaan Al-Quran itu. Lalu yang kedua, sempatkan paling nggak minimal 1 pekan sekali lah. Kita kan Dan Ustaz Muslim, orang kalau senang ngaji itu sifat sombongnya hilang. Iya, dan tidak ada teori yang paling efektif untuk menghancurkan sifat keakuan diri, sombong, angkuh, selain duduk di majelis itu. Karena waktu kita menatap guru itu, nah rahmat tadi, salah satu rahmat besar adalah terangkatnya sifat sombong. Kunu rabbanina bima kuntum tu'alimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi Rabbani itu yang mengajar dan ia juga belajar. Makanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian yang belajar kemudian mengajarkannya. Nah, Ustaz Muslim Arifin jadi ingat itu yang berkhalwat tadi. Ya. Kayak itu rumah ini pun ada tempat berkhalwatnya. Nah, orang yang senang berlama-lama di atas sajadah, itu banyak ilham yang dia dapat. Dan Allah memberi isyarat itu dalam beberapa ayat dalam Quran. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur dijumpai para malaikat, mereka sedang istighfar. Nah, dia di atas sejadahnya dia memperbanyak istighfar. Arifin waktu sama-sama kawan-kawan kita satu daerah melihat seorang bapak dari jam 3 seusai qiyamul lail beliau sampai subuh beliau tidak berhenti membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meskipun nggak ada orang, cuma beliau. Kita datang karena memang dakwah di daerah itu. Rupanya beliau membiasakan dari usia muda. Siapa beliau? Subhanallah, ternyata seorang hartawan yang berlimpah ruah
kekayaan yatimnya ya saja lebih dari 3.000. Ya Allah. Nah, ternyata banyak yang beliau selesaikan dari wirid itu. Apa sih hubungannya wirid di atas sejadah dengan menyelesaikan masalah? Boleh jadi masalah itu karena dosa-dosa kita. Dosa menciptakan kegelisahan. Adzanbu ma haka fi sadrika wa yakhafu ayatali alaihin nas. Dosa sesuatu yang buat kau gelisah dan kau takut orang lain tahu. Makanya ketika orang datang kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, apa yang harus kau lakukan? Taubat engkau. Banyak-banyak zikir. Orang ini bertobat, banyak-banyak zikir. Subhanallah. Dia menemukan jalan keluar dari masalah. Bahkan hikmah yang banyak. Wahai Imam Ali, sekarang aku datang bukan lagi bertanya apa itu masalah, bagaimana menyelesaikan masalah. Aku tanya, apa hubungannya masalah dengan taubat yang kau ajarkan padaku? Apa kata Imam Ali? Masalahmu karena dosa-dosamu. Begitu kau bertobat, kau berzikir, kau minta ampun kepada Allah, Allah angkat dosamu, Allah tunjukkan jalan keluar dari masalah-masalahmu. Dan di antara kiat berikutnya adalah menjaga salat malam, hadir di majelis ilmu, dan senang berada di atas sejadah sendirian. Kemudian tafadat ainahu, apalagi sampai meneteskan air mata. Terima kasih akhi fillah Ustaz Muslim, Bapak Yatama. Terima kasih. Amin ya Allah. Jangan lupa ajak-ajak kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi